Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Julianti dengan NIM 200301101 dari jurusan akuntansi. Saya Wulandari Zahra Putri dari jurusan akuntansi dengan NIM 2301095 dengan mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Ainin Z dengan NIM 2003-01102 Prodi Akuntansi dengan mata kuliah kewirausahaan. Teman-teman pada penasaran nggak sih awal mula kesuksesan Ibu Susi Pujiastuti, mulai dari ia menjual ikan hingga diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan di Indonesia pada era Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kalau teman-teman penasaran, mari simak video penjelasan berikut ini. Susi Pujiastuti lahir tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan putri dari Hajah Suluh Lasminah dan Ahmad Karlan. Selama menetap di Pangandaran, Jawa Tengah, keluarga Susi memiliki usaha di bidang peternakan. Mereka melakukan transaksi jual beli ratusan hewan ternak. Hewan tersebut datang dari Jawa Tengah dan diperdagangkan di Jawa Barat. Rupanya keluarga Susi bukan dari kalangan keluarga biasa. Susi bersekolah seperti pada umumnya. Setelah tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada masa bersekolah SMA, Susi sangat aktif dalam berkegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya. Susi bersekolah seperti pada umumnya. Setelah tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, ia melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Pada masa bersekolah SMA, Susi sangat aktif dalam berkegiatan. Salah satunya adalah aktivitasnya dalam gerakan golput. Ternyata keaktifannya tersebut justru menyita waktu sekolahnya. Sampai pada akhirnya ia keluar dari SMA pada kelas 2. Putus sekolah tidak membuat Susi menjadi malas dan menyerah. Ia memilih untuk menjual perhiasan miliknya. Awal mula bisnis yang dijalankan oleh beliau adalah penjualan bed cover, kain pantai hasil bumi sarang burung walet. Selanjutnya, dengan modal 750.000, beliau menjadi pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Dari hasil penjualan tersebut, ia jadikan modal untuk terjun ke dunia bisnis setelah keluar dari sekolah. Modal yang sudah ia kumpulkan tersebut ia pakai untuk berbisnis ikan. Susi berkeliling pantai untuk menjual ikan dengan menggunakan sepeda. Semua hasil yang ia dapatkan akan dikembangkan lagi. Berkat kegigihannya dalam berbisnis, pada tahun 1996, ia berhasil mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan yang bernama PT Asi Pujiastuti Marine Product, dan produk unggulannya adalah lobster dengan brand Susi Brand. Pada mulanya, ia hanya mengembangkan usaha bisnisnya di satu wilayah saja, lalu ia mulai mengembangkan ke wilayah yang lain, sehingga ia berhasil menembus pasar Asia dan Amerika. Dan pada tahun 2004, Bank Mandiri memberikan pinjaman dana sebesar 4,7 juta US dollar yang setara dengan 47 miliar kepada Ibu Susi. Kemudian uang tersebut akan digunakan untuk membangun landasan, dan ia juga membeli pesawat Cessna Grand Caravan seharga 20 miliar. Kemudian ia mendirikan PT Asi Pujiastuti Aviation, di mana pesawat yang ia miliki akan digunakan untuk mengangkut hasil laut, lalu mengirimkan lobster dan berbagai ikan segar hasil tangkapan dari nelayan dari berbagai pantai di Indonesia. Ia juga mengirimkan hasil laut tersebut ke pasar Jakarta dan Jepang. Kalsek yang digunakan pesawat Cessna tersebut adalah Susi Air. Pada saat itu juga terjadi bencana tsunami di Aceh. Kemudian Susi memutuskan untuk mengirimkan pesawatnya ke sana dengan niat untuk membantu para korban tsunami tersebut. Pada tanggal 27 Desember, pesawat milik Susi mendarat pertama kali di Meulaboh,
Kemudian keesokan harinya mendarat lagi dengan membawa bahan-bahan makanan dan berbagai kebutuhan, seperti beras, mie instan, air, tenda, dan obat-obatan. Di balik niat mulianya tersebut, Susi mendapatkan balasan yang baik di mana banyak lembaga non-pemerintah yang memintanya tetap berpartisipasi dalam recovery di Aceh. Mereka ingin membayar sewa dari pesawat tersebut. Sekitar 1,5 tahun pesawat tersebut bekerja di Aceh, rupanya hasil yang didapat bisa membuat Susi membeli pesawat lagi. Tidak hanya sampai di situ, melalui hal itu, nama bisnis Susi semakin berkembang. Nah, ketika bisnis ikan semakin mengalami penurunan, Susi memutuskan untuk menyewakan pesawatnya. Pesawat yang semula digunakan untuk mengangkut ikan, ia sewakan untuk misi kemanusiaan. Selama 3 tahun berjalan, bisnisnya tersebut terus berkembang, sampai perusahaannya memiliki total 32 pesawat Cessna Grand Caravan, 1 pesawat Diamond Star, 9 pesawat Pilatus Porter, dan 1 pesawat Diamond Twin Star. Saat ini, Susi Air sudah mengoperasikan 50 pesawat terbang dengan berbagai jenis. Semua kesuksesan yang diraihnya membawanya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada tanggal 26 Oktober 2014, ia ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala. Awalnya, Ibu Susi tidak menyangka akan ditunjuk sebagai salah satu Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Awalnya ia tidak percaya diri, tetapi ia percaya berkat kerja kerasnya ia mampu menjadi seorang menteri yang amanah dan dipercayai oleh banyak masyarakat. Akan tetapi sebelum dilantik, Ibu Susi sudah melepaskan semua posisinya. Posisi di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lain yang ia jalankan, termasuk sebagai Presiden Direktur di PT ASI Puji Astuti yang bergerak di bidang perikanan. Hal ini ia lakukan untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Dan alasan lainnya adalah agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya sebagai seorang menteri di bidang kelautan dan perikanan. Ia juga meninggalkan posisinya di PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak dalam bidang penerbangan. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara dirinya sebagai pemimpin bisnis dan menteri. Selain itu juga, alasan lain ia melepas semua jabatannya adalah supaya ia dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khususnya pada bidang perikanan dan kelautan. Saat pelantikan, Susi menuai kontroversi karena kedapatan menghisap sebatang rokok dan memiliki tato, sesuatu yang tidak lazim dimiliki oleh menteri yang ada di Indonesia. Atas tindakannya ini, Susi mendapatkan baik pujian dan kritikan di media sosial.